Ada 3 syarat dalam Al-Quran tentang kepemimpinan. Pertama, bangsa itu tidak akan makmur, maju, kecuali dipimpin oleh orang yang memang punya kecintaan kepada bangsa dan ikhlas dalam memberikan pengabdian. Di poin ini saya percaya dengan almarhum Gus Dur bahwa tidak ada yang paling ikhlas saat ini terhadap rakyat Indonesia kecuali Pak Prabowo. Di jalan saya lihat itu. Saya mimpi ketemu Gus Dur, Pak, sebelum mengajarkan satu kitab di Al-Azhar. Itu saya nih, Pak, guru kita. Ya, dan beliau tersenyum dan nyaman. Yang kedua, nggak mungkin pemimpin itu bisa membuat negaranya makmur, maju, kecuali memiliki wawasan, kata Al-Quran, wawasan yang luas dan fisik yang tangguh. Karena itu ketika Talut diangkat menjadi raja, Allah yang pilih, masyarakat protes. Dia kan nggak punya uang, tidak punya kedudukan juga yang kuat, jadi bekal finansialnya minim. Kemudian kedudukannya dipandang kurang oleh yang lain. Kata Allah, syarat jadi pemimpin bukan uang. Ya, jadi jangan takut kalau ada orang datang dengan uang berlimpah, bukan jaminan jadi pemimpin. Kata Quran, sudah kalau Allah tetapkan ya jadi. Ya. Kata Allah, saya pilih dia. Bastatan fil ilmi wal jismi. Dia punya wawasan yang luas, punya visi yang bagus, dia visioner. Dan dia kuat bisa menjalani itu. Jadi kalau kita pilih pemimpin tidak punya visi, maka mustahil bangsa itu bisa maju. Nah, yang ketiga, dia punya pola komunikasi yang baik. Karena memimpin bangsa itu bukan level yang kecil. Ya, ada pertemuan, ada dengan tokoh, ada dengan buka wawasan ke depan. Ya, kita punya lahan yang sangat luas, ribuan pulau. Gimana bisa komunikasikan keluar? Ya, itu membutuhkan tidak hanya cukup satu bahasa, berbagai bahasa, kemampuan komunikasi yang baik. 3 ini silahkan dibandingkan. Dari calon yang ada, mana yang paling mendekati. Sekira insya Allah, bila itu terpenuhi, mungkin itu titipan dari Allah. Akan kebuatkan. Apa yang bisa saya bantu? Terima kasih Ustadz, saya merasa sangat dihormati. Saya juga merasa bahwa saya ini manusia biasa yang punya kemampuan dan kelemahan, tapi saya siap untuk menjalankan tugas yang saya merasa bahwa rakyat menaruh di pundak saya. Jadi saya siap untuk melaksanakan. Saya terima kasih dukungan dan nasihat-nasihat para kiai, para ulama besar dari beberapa kalangan yang terus mendampingi saya dan memberi dukungan kepada saya. Jadi saya sekali lagi sore hari ini saya terima kasih kedatangan Ustadz dan kawan-kawan lainnya. Ini kehormatan, saya juga baru datang dari Surabaya, jadi saya minta maaf. Kaget, saya minta maaf, saya lihat nggak pakai sepatu, saya ini salah nih, malah tuan rumah pakai sepatu. baru datang dari airport. Jadi saya terima kasih. Saya banyak belajar, terus terang aja. Banyak belajar, saya merasa juga pengetahuan saya mungkin tentang agama kurang tinggi, kurang mendalam, tapi esensinya saya terima dan saya siap untuk bekerja keras bersama kawan-kawan semuanya, karena pekerjaan kita tidak ringan, pekerjaan kita berat. Saya sering dituduh pesimis, bukan pesimis. Saya ingin membangunkan kewaspadaan terhadap bahaya-bahaya yang dihadapi oleh bangsa kita. Karena bangsa kita sudah mengalami ratusan tahun pihak-pihak dari tempat yang jauh, pihak-pihak
luar yang selalu mengincar kekayaan kita, Pak Ustadz. Bukan kita yang nyerang orang lain selalu datang ke kita dan selalu Ambil. iya, sampai sekarang itu terjadi. Dan alhamdulillah saya lihat sudah ada kesadaran, kebangkitan. Jadi saya terima kasih sekali dukungan Ustadz dan kawan-kawan. Saya menganggap ulama itu guru, pemimpin. Jadi apa yang terjadi kepada murid-muridnya pasti para guru, para ustadz yang paling berkepentingan. Dan apalagi para kiai ustadz adalah paling dekat sama rakyat, karena selalu bersentuhan. Rakyat yang paling bawah saya kira selalu mencari ustadz, kiai, dan ulama. Sehingga saya merasa sekarang dukungan daripada para ulama itu sangat besar. Saya merasa bahwa kita berada di jalan yang benar. Saya yakin kita berada di jalan yang benar. Tidak ada niat dari kita, Pak Sul, yang selalu mendorong saya, mengingatkan saya. Beliau lebih pengalaman di politik dari saya. Saya ini bukan ahli politik, Pak. Saya ini serdadu dulu. Jadi kadang-kadang ya serdadu itu lurus, kan begitu kan? Kalau kita AA, BB, 2 tambah 2, 4. Ternyata di politik ini kadang-kadang 2 tambah 2 mungkin 22. Mungkin banyak. Tapi sekarang saya juga banyak belajar. Tadi pesan-pesan itu saya sangat catat, Pak Ustadz. Saya mudah-mudahan saya kuat untuk menjalankan amanah. Saya janji saya akan berjuang sekeras mungkin. Saya tidak akan, saya berusaha sekeras tenaga untuk tidak mengecewakan kepercayaan ulama, kepercayaan umat, kepercayaan rakyat kepada saya. Saya berniat untuk mencari putra-putri terbaik untuk bersama-sama kita membersihkan, meluruskan, memperbaiki negara kita yang sangat besar, yang sangat kaya, sebetulnya yang sangat potensial. Saya percaya dalam waktu yang tidak lama kita bisa mengembalikan keadaan menjadi keadaan yang sejahtera. Jadi itulah tujuan kami, Pak. Jadi saya sangat berterima kasih dengan bimbingan, dengan peringatan, dan saya mohon terus diperingati, saya mohon terus diawasi. Karena sebagai manusia kita juga mungkin ada kekurangan. Jadi saya pengalaman saya selalu saya ingin berunding. Walaupun kadang-kadang dengan musuh saya ingin berunding, itu sifat saya. Jadi saya prajurit, orang mengira Prabowo ini keras begini begitu, tapi saya belajar dalam perang sering kalau kita keberanian itu tidak hanya untuk bertempur, tapi keberanian berunding. Jadi saya selalu ingin coba mencari tadi solusi yang bisa memuaskan banyak pihak. Kadang-kadang sulit. Kadang-kadang kita harus ambil keputusan yang mengecewakan banyak pihak. Tapi demi kepentingan yang besar harus dilaksanakan. Jadi saya bertekad sama kawan-kawan dalam tim kami, kita akan cari nasihat, cari bimbingan, cari masukan dari sebanyak mungkin sumber. Dan kita akan konsultasi terus dengan pemimpin-pemimpin umat, pemimpin-pemimpin dari semua golongan untuk mencapai apa yang kita cita-citakan bersama. Saya kira itu dari saya, Pak Ustadz. Sekali lagi terima kasih kunjungannya. Ya saya
tahu Ustadz dan kawan-kawan banyak kesibukan. Jadi di saat-saat yang seperti inilah kadang-kadang kita harus ambil keputusan, tidak terlalu banyak perencanaan gitu. Begitu Pak Su telepon dari Lampung, saya segera datang untuk berjumpa. Jadi ini rumah orang tua saya, Pak Ustadz. Saya ya hanya menjaga rumah ini. Saya kira demikian, kawan-kawan sekalian. Terima kasih. Saya tidak pernah rencanakan tuh. Terakhir kemarin saya bicara tentang kemuliaan puasa, suratnya 2, ayatnya 2 semua, 2. Saya bicara hadis tentang pola sholat malam, baru saya sebutkan hadisnya rakaatnya 2 juga. 2 orang sudah pada ngangkat tangan saya. Jadi saya lihat pundak Bapak itu harapan itu begitu besar bagi masyarakat. Banyak orang berkumpul, bukan ratusan ribuan, Pak. Sekali datang 10.000, 20.000, istiqlal dengan Pak Azul Maju berdiri 200.000. 100.000. Acara sama Ustadz terakhir saya datang 200.000. 200.000 di Istiqlal. 200.000. Itu dari cukup luar lantai penuh. Dan itu bukan orang biasa, Pak. Ahli Quran seluruh wilayah Indonesia, termasuk yang tinggal di luar tentu mereka datang, ya, dan mereka punya harapan yang sangat besar untuk perubahan, untuk kemajuan, untuk kesejahteraan dan sebagainya. Jadi saya mau katakan bahwa dukungan itu luas, semangat itu begitu tinggi, tapi kepercayaan mereka juga besar. Saya berharap Bapak istiqomah. Kalau Allah tetapkan jadi ke depan, jangan jauh dari ulama. Bahkan ini beliau ini penasihat jati, jaringan ada di Timur Tengah, setting bertengah tuh kumpul bikin grup dan mereka percaya dengan Allah. Ya, jadi itu yang mungkin jadi bagian dari semangat terbaik, dan mereka ada di belakang dengan doa, dengan dukungan, datang ke pengajian. Kan kalau Nabi itu sampaikan orang baik ketemu yang baik lagi, karena roh itu tidak akan mungkin bertentangan. Ya. Yang sering menyebut Bapak ngasih isyarat itu kan umumnya orang baik. Orang datang ke pengajian, nggak pernah dibayar, nggak pernah macam-macam, datang ke Monas, datang ke BPK, mereka kumpulkan uang sendiri, bersihkan sampah sendiri. Nyumbang, tadi nyumbang banyak. Nyumbang juga selalu disumbang oleh orang miskin. Setiap pertemuan disumbang oleh orang kecil. Ya, itu tidak mudah gitu. Saya pun untuk kesini tidak mudah. Tidak mudah dapat telepon, SMS macam-macam. Saya cuma mau menyampaikan mimpi, apa salahnya? Saya kehilangan patwal, kehilangan ini, kehilangan itu. Tapi kan dunia. Yang penting kita nggak kehilangan Allah. Ya. Yang kedua, ini yang penting saya sampaikan. Jika Bapak Allah tetapkan jari dan baik, buat maslahat yang baik sebagai bagian dari ibadah, maka saya akan jadi orang pertama yang bersaksi di hadapan Allah hari kiamat tentang baiknya Bapak. Allah Akbar. Dan saya gandeng tangan Bapak ke surga. Allah Akbar. Tapi kalau Bapak khianati amanah kepemimpinan, maka saya menjadi orang pertama di hadapan Allah bersaksi tentang kecurangan Bapak. Saya mohon akan lipat gandakan siksa Bapak di neraka. Bertakwalah kepada Allah. Saya akan berdoa siang malam dalam hidup saya. Saya mohon bawa beban ini dengan baik. Dekati para ulama yang telah tulis menjual dengan Bapak, karena mereka tidak dibayar dengan Bapak. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika karim nabiyyika amin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarna. Ya Allah, jika ada pendosa di tempat ini berkumpul, sebesar apapun dosanya, maka jangan biarkan meninggalkan kediaman ini kecuali Kau ampuni segala dosa-dosa. Amin. Allahumma wala hamman illa farajta. Ya Allah, jika di tempat ini ada satu pun di antara mereka sedang gelisah hatinya, maka mohon tenangkan keadaan jiwanya. Amin. Ya Allahumma wala maridan illa syafi'ta. Ya Allah, jika ada di antara kami yang tengah keuji dengan penyakit seberat apapun, maka angkat dan sembuhkan penyakit. Amin. Allahumma wala asiran illa yassar. Ya Allah, jika ada di tempat ini yang tengah mengalami kesulitan dalam tekanan apapun yang mereka rasakan, maka ringankan segala kesulitan mereka dan hilangkan. Allahumma la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha laka ridwan wa fiha laka as-salam illa qadaitaha ya arhamar rahim. Ya Allah, jika ada pun hajat terbaik ya Allah yang Kau ridai untuk maslahatnya lebih besar yang kami mohonkan,
diucapkan ataupun hanya disematkan dalam jiwa kami. Maka selama itu Engkau ridhai, maka mohon kabulkan dan mudahkan ya Allah. Amin. Allahumma rizukna ya Allah ni'mat ar-ra'i alladhi tarda. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pemimpin yang Engkau ridhai ya Allah. Allahumma rizukna ya Allah isal amanah ra'isul adli tafadhal. Ya Allah, anugerahkan kami bagi bangsa Indonesia. Kami mendambakan pemimpin yang adil. Kami mendambakan ya Allah pemimpin yang mampu membawa kami pada kemajuan dan sejahtera.